Boleh tepuk tangan dong untuk Mbak Maya Hasan. Ini salah satu lagu favorit mungkin semua orang yang ada di sini nih, lagunya enak banget didengerin. Tapi kita tentu tidak akan membicarakan soal lagu begitu ya. Saya mau langsung aja karena waktu kita udah mepet. Silakan ditanggapi soal tadi rasa ketakutan. Iya, kita apresiasi itu sebagai sebuah aspirasi, sebagai sebuah masukan ya dari rakyat dalam hari ini teman-teman serikat pekerja. Dan ini harus kita dengarkan ya. RUU OL Cipta Kerja ini baru diterima oleh DPR kemarin. Saat ini sedang dibaca oleh Pak Fadlizon, oleh Habib, oleh Kang Maman, oleh Pak Wayan. Itu tebalnya nggak tanggung-tanggung. Saya lihat naskah akademiknya itu lebih dari 2000 halaman. RUU dan penjelasannya itu lebih dari 1000 halaman. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau disebut oleh Om Wahyu, 100 hari kerja itu bisa lancar kita bahas. Tapi tidak karena kita ingin mengejar target, terus terabaikan aspirasi dari rakyat. Silahkan itu disuarakan terus-menerus ya. Karena memang ya tugas kami di DPR untuk mendengarkan. Tapi saya harus kasih catatan juga ini Om Wahyu. Iya ya. harus. Biasanya nih Ngapain pengalaman sampai kita masa bikin nyatet undang-undang ya. Yang namanya aspirasi rakyat Indonesia itu tidak pernah tunggal. Ya. Nah, jadi kalau ada aspirasi yang saling berbeda, tugas DPR ini untuk menengahi. Nah, karena itu kalau hasilnya nanti sebagian ngambil dari aspirasi yang kelompok sini, sebagian dari kelompok sini, bukan berarti DPR mengabaikannya, tetapi kami memang harus mendengarkan. Tapi begini Pak Arsul, Bang Sa tadi bilang bahwa ternyata kaum buruh tidak dilibatkan loh untuk membuat ini. Nah, ini kan RUU inisiatif pemerintah, jadi yang bisa menjawab adalah tentu pemerintah, tetapi yang bisa kami pastikan adalah DPR sebagai pendukung akan pemerintah jawabannya bagaimana P3? Nanti melibatkannya tentu DPR melalui forum-forum rapat dengar pendapat umum. Ya, tapi kan dari beberapa kelompok buruh dan boleh saya katakan mayoritas, hampir 99% lebih sudah datang ke DPR. Terakhir kemarin KSPSI Andi Gani, sebelumnya kami KSPI dan beberapa kelompok buruh lain jelas menyatakan menolak Omnibus Law dengan 6 alasan argumentasi tadi. Oleh karena itu kami berharap pimpinan DPR dan anggota DPR gunakan hati nurani dan akal sehat yang benar-benar bersih. Kita setuju investasi, kita setuju penciptaan lapangan kerja. Yang kita tidak setuju adalah tidak ada perlindungan. Suara rakyat, suara Tuhan. Iya, setuju. Kita ke kesempatan Pak Fadlizon untuk menanggapi. Menurut saya sih harusnya sejak awal dilibatkanlah semua stakeholder, pemangku kepentingan, termasuk terutama adalah buruh dalam hal ini. Sehingga di dalam RUU-nya itu sudah tergambar apa yang ingin diharapkan oleh pemerintah. Saya khawatir pemerintah ini salah diagnosa terhadap keadaan ekonomi kita gitu ya. Dan seolah-olah ini adalah jalan keluar untuk mengobati penyakit ekonomi yang ada sekarang ini. Di mata Fadlizon pemerintah nggak ada benernya pokoknya. Enggak. Bisa saja salah diagnosa. Ini suara namanya dari opposition from within katanya. Artinya apa itu? Jadi kalau saya melihat ini harusnya ya ini betul-betul didiskusikan secara mendalam. Janganlah hukum kita itu nanti dibikin seolah-olah untuk mengambil satu situasi tertentu seperti sekarang ini dan menjadi semacam obat yang nanti ternyata setelah jadi pun bukan jadi obat, malah jadi penyakit baru lagi gitu. Yang ini yang kita harapkan pemerintah betul-betul serius melihat ini, jangan sampai ini menjadi justru pintu masuk dari kekuatan-kekuatan ekonomi asing memanfaatkan. Tenaga kerja asing, betul Bang Fadli. Begitu Omnibus Law ini disahkan tanpa reserve atau filter saringan dari DPR, akan berbondong-bondong tenaga kerja asing. Dan itu ingat revolusi industri 4.0 dunia begitu terbuka. Startup, industri digital, ekonomi, future work itu akan kita dapat poinnya. Kita dengar deh dari Komisi 7, pengen dengar suara Komisi 7 nih. Silakan. Saya mau menyampaikan dulu ilustrasi sederhananya dulu bahwa sekarang kan berdasarkan data yang kita miliki kurang lebih ada 50 juta pekerja formal, 60 jutaan pekerja informal, ada 7 jutaan kurang lebih plus minus pengangguran dan ada kurang lebih sekitar 1 sampai 2 juta lulusan yang baru per tahun. Artinya itu data fakta. Nah, Omnibus Law tentunya adalah sebuah upaya pemerintah untuk mendorong percepatan peningkatan investasi.
Yang tentunya harapannya, outputnya adalah dengan ada investasi masuk, mendorong peningkatan lapangan pekerjaan. Itu dulu ya poinnya ya, kita sepakat itu dulu gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kan bahwa ada aspirasi dari teman-teman seperti Mas Said dan teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. Saya pikir DPR akan mengakomodasi semua itu dulu pertama. Saya pikir kesepakatan kita di situ. Yang kedua, terkait bahwa mungkin ada praduga, kita belum bisa memastikan karena draft resminya baru masuk kemarin. Jadi mari kita bahas bersama-sama dan tentunya siapapun punya hak untuk bisa memonitor ini semua. Tapi poinnya saya mau sampaikan begini, saya setuju kalau memang tidak dibuka terlalu luas terhadap tenaga kerja asing. Tapi sepemahaman yang saya ketahui, tenaga kerja asing yang diadopt, yang memang dibuka ruangnya yang di Omnibus Law itu ada tenaga kerja asing berspesifikasi tertentu. Artinya tidak bisa dibuka begitu saja kepada yang unskill gitu. Itu satu. Lalu yang kedua tadi terkait mengenai upah minimum. Kita setuju bahwa memang upah minimum, sepemahaman saya upah minimum itu diserahkan kepada masing-masing provinsi, regional masing-masing. Nah ini maksud saya begini loh, apapun yang memang menjadi aspirasi poin teman-teman, mari kita tampung bersama-sama dan kita godok bersama-sama di DPR ini. Tapi bahwa kalau kita langsung mengambil keputusan, kesimpulan bahwa harus menolak atau saya pikir terlalu pimpinan sidang, saya pikir seperti interupsi, Selain draft Jadi, kan kita menangkap prinsipnya- gini Kang Maman. interupsi Ada pimpinan sidang. apa statement-statement daripada Menko Perekonomian, statement daripada Menprin, statement dari Menaker yang diberitakan oleh mainstream, bahkan beberapa media asing, Financial Interupsi Times, pimpinan itu sidang. adalah memungkinkan kita menjadi dasar Oke. untuk menyikapi hal Ya. itu. Oke, Kita oke. pertolak. Ini ada yang interupsi, kita Ya. kasih kesempatan Interupsi dulu. pimpinan sidang. Kita kasih, ya cepat. Silakan. Terima kasih pimpinan interupsi. sidang. Saya Mubarok dari FSPMI KSPI. Selama ini kaum buruh sudah merasakan betapa sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Banyak kenaikan dari mulai kenaikan TDL, kenaikan BBM, itu cukup menyulitkan kami atas nama kaum buruh. Kemudian yang kedua, tadi dalam Omnibus Law ini, yang pertama adalah upah minimum akan dihilangkan. Tentu ini akan mengancam kami, hidup kami akan makin susah, kita akan makin sengsara teman-teman buruh. Lalu kemudian terkait dengan PHK. Jadi kami kaum buruh ketika Omnibus Law diberlakukan, ini akan kehilangan rasa keadilan. Bagaimana teman-teman kami yang sudah bertahun-tahun bekerja, atau mungkin puluhan tahun. Jadi yang kita inginkan adalah keseriusan anggota dewan memperhatikan kami, kaum kecil, kaum lemah, kaum buruh. Oke. Kita ingin melihat bahwasanya kesungguhan itu benar-benar diperjuangkan dalam paripurna terkait dengan Omnibus Law. Itu adalah suara jeritan teman-teman buruh yang sudah sangat sengsara dengan kondisi saat ini dan ditambah sengsara dengan adanya Omnibus Law. Sekali lagi mohon ini menjadi Baik. perhatian Ya. khusus untuk Terima para kasih, anggota Oke, dewan. terima pimpinan. kasih. Tahan Saya dulu, kira kita pimpinan. apresiasi ya, kita apresiasi. Oke, kita tahan dulu, Ya. kita tahan dulu. Anggota Dewan yang terhormat, kita harus jeda iklan dulu, nanti akan dijawab, kita dengar suaranya. Tapi nanti usai jeda berikut, dua sisi bersama Wadi Mor akan kembali sesaat lagi.